Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut, datang. Kan berita toh, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu toh. Iya. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Saya bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia ya agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih ya, ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023 disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut, kan bisa dia bilang kan mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden ya Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut, berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power ya kan. Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini apa? Semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini Ko Ahok, ya. Kalau Anda tidak ingin mencari nama,
mencari popularitas dalam hal pengungkapan ya kerugian negara yang begitu besar. Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu? Ini saya heran lihat Anda. Ya, Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudahlah, sudah ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah. Serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya. Biar lebih mantap. Ya, tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up, ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka, ya? Dengan DPR, Anda menunggu dipanggil DPR. Berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu. Semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah ya, terlalu banyak bacotmu Ahok. Ya, terlalu banyak bacotmu. Horas.